Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Listiani, NIM 401119196501148. Kelas Semal B. Halo, perkenalkan, nama saya Yuda Akil Sirat, NIM 411-3196-50-140. Dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan ini, kami akan membahas cryptocurrency dan uang edisi khusus kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, di sini kita akan membahas tentang uang digital atau yang disebut dengan cryptocurrency. Bukan itu, tapi yang ini. Kenapa e-money dan uang digital itu berbeda? Pada dasarnya, uang e-money itu memiliki fungsi yang sama dengan uang kertas rupiah kita. Nilai pada uang fisik akan sama ketika dikonversasikan ke dalam bentuk uang elektronik. Nah, sedangkan cryptocurrency itu mata uang yang disimpan di internet dan tidak diterbitkan oleh lembaga keuangan, sehingga value-nya berdasarkan penawaran dan permintaan. Nah, jadi bagaimana sih sistem cryptocurrency itu? Sistemnya mengatur dan mengelola data transaksi mata uang digital itu disebut dengan blockchain. Blockchain ini tidak dikelola oleh pihak ketiga seperti bank saat menyimpan uang, tetapi dikelola oleh para penggunanya itu sendiri. Berikut adalah contoh transaksi di bank. Ada 4 orang yang menabung di bank yang berbeda, yaitu Maria, Doni, Bagus, dan Asep. Misalkan, Maria ingin mentransfer uang ke Doni senilai Rp100.000. Maka, setelah verifikasi data, Bank A akan mentransfer uang senilai Rp100.000 ke Bank B, dan uang akan diterima oleh Doni. Jadi di sini terlihat bahwa bank mengontrol transaksi antara Maria dan Doni. Bank A juga akan mencatat transaksi Maria ke Doni dan catatan transaksinya. Yang hanya bisa tahu hanyalah Maria sebagai nasabah banknya, Bagus sebagai nasabah bank C, dan Asep sebagai nasabah bank D tentu tidak akan tahu transaksi yang terjadi di antara Maria dan Doni. Berikut adalah simulasi transaksi dalam bentuk cryptocurrency. Misalkan nih, Maria mau transfer 1 Bitcoin ke Doni. Setelah verifikasi, 1 Bitcoin ini akan masuk ke rekening Doni. Tapi, Bagus dan Asep bisa tahu benar nggak sih kalau Maria ini udah transfer ke rekening Doni. Jadi, Bagus dan Asep dapat mengetahui setiap transaksi antar rekening. Jadi, sifat transaksinya ini terbuka dan tidak ada yang mengontrol seperti perbankan. Tentunya ada sistem yang namanya anonim. Jadi, setiap pengguna tidak dapat mengetahui data masing-masing pengguna. Cryptocurrency ini juga sangat mudah untuk transaksi antar negara. Langkah pertama, masukkan nomor rekening atau nomor public key, lalu masukkan nominal yang ingin ditransfer, klik enter, sukses deh. Di abad-abad dahulu, jika kita melakukan transaksi atau pembayaran, kita akan menggunakan barter. Kemudian muncul koin emas yang digunakan sebagai alat pembayaran. Zaman terus berubah. Perubahan teknologi semakin cepat. Masuknya industri digital dan teknologi telah merubah hidup kita. Cryptocurrency dapat digunakan sebagai uang dan sudah legal di beberapa negara seperti Amerika, Jepang, dan Korea Selatan.
Untuk di Indonesia sendiri, cryptocurrency ini bukan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi hanya sebagai instrumen investasi. Bitcoin ini juga memiliki sisi positif dan negatif. Memang benar lebih banyak sisi negatifnya, namun belakangan ini sebenarnya ada sebuah revolusi besar dari para teknolog yang tidak puas. Sebenarnya pada waktu itu di Amerika terjadi krisis kepada cara bank sentral mengelola keuangan. Selain mengeluarkan uang yang digunakan untuk transaksi, Bank Indonesia juga dapat mengeluarkan uang khusus. Dahulu dikenal dengan sebutan commemorative notes atau commemorative coin. Sesuatu yang besar baik skala nasional maupun internasional bisa dijadikan sebagai momentum untuk mengeluarkan uang khusus. Sebelumnya, pemerintah dan Bank Indonesia juga pernah meluncurkan uang rupiah edisi khusus dalam bentuk uang logam maupun uang kertas. Ini adalah kali keempat Bank Indonesia mengeluarkan uang dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Yang pertama itu peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-25. Yang kedua dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-45. Dan yang ketiga memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-50. Uang 75.000 ini dikeluarkan sebagai peringatan Hari Ulang Tahun yang ke-75 Republik Indonesia. Di usia yang ke-75 tahun ini, bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang besar dan telah terjadi pembangunan yang sangat besar. Uang 75 ini memiliki makna dan filosofi yang sangat besar karena dalam proses penciptaannya melibatkan para akademisi, sejarawan, budayawan, serta para ulama. Bank Indonesia telah mendesainnya sejak dari 2018. Nah, jika kita lihat pada sisi depan terdapat proses upacara yang terjadi pada tahun 1945 menandakan bahwa Indonesia telah merdeka pada tahun 1945. Terdapat gambar Soekarno-Hatta sebagai proklamator Indonesia. Gambar jembatan Yutefa, MRT, dan Trans Jawa yang artinya hasil dari pembangunan Indonesia dan pencapaiannya selama 75 tahun. Terdapat juga latar belakang kaum Jawa, The Crescent Bali, dan Songket dari Sumatera Selatan yang menandakan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan sisi belakang terdapat gambar 7 anak-anak memakai baju adat dari 9 daerah yang belum pernah ada di dalam uang, yang menandakan kebinekaan. Selain itu, juga menggambarkan calon generasi penerus bangsa. Dari ujung kiri ada Aceh, Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTT, Gorontalo, Maluku, dan diakhiri oleh Papua. Kalau kita lihat konsepnya, karena dari awal uang ini dikeluarkan dalam rangka peringatan HUT RI yang ke-75 tahun. Supaya menonjolkan unsur 75-nya, maka angka nolnya dikecilkan. Uang 75.000 ini selain penukaran yang sama, juga dapat digunakan sebagai alat transaksi. Uang 75.000 ini hanya dicetak sekali, tidak setiap tahun. Bank Indonesia mencetak uang ini sebanyak 75 juta lembar. Untuk cara mendapatkannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Buka website Bank Indonesia
BRI, www.bi.go.id. Kemudian, klik Campaign Box uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia yang terdapat pada laman utama, atau ketik https://pintar.bi.go.id untuk mengakses aplikasi penukaran dan tarik uang rupiah atau yang disebut Pintar. Jika sudah masuk ke dalam aplikasi Pintar, lakukan pengisian data diri, tanggal, lokasi penukaran, dan jam penukaran. Lalu klik tombol pesan. Jika sudah berhasil, unduh data pemesanan dalam bentuk PDF atau gambar. Setelah itu, dapat langsung ke kantor pusat Bank Indonesia, kantor perwakilan Bank Indonesia, ataupun bank-bank yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia sesuai dengan data pemesanan yang kita pilih tadi. Tentu dengan wajib mentaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19 serta membawa kartu tanda penduduk yang masih berlaku, data pemesanan dalam bentuk PDF atau gambar, dan uang tunai sebesar Rp75.000 untuk ditukarkan dengan 1 lembar uang peringatan kemerdekaan HUT RI yang ke-75 tahun. Setiap orang hanya diberikan 1 kali penukaran saja. Sekian pembahasan dari cryptocurrency dan uang 75.000. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.